Indonesia di pusaran misi damai Gaza, mengapa gabung Dewan Perdamaian buatan Trump? Tonton terus video ini sampai selesai. Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri Kemlu mengatakan, Indonesia dan negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya menyambut baik undangan Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut. Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, tulis Kemenlu dalam unggahan media sosial X, Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026. Setelah itu, Indonesia dan negara lainnya menandatangani dokumen bergabung dengan Dewan Perdamaian, sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara. Para menteri negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump. Prabowo tanda tangani langsung. Presiden Prabowo Subianto ikut menghadiri acara peresmian Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Trump. Prabowo yang hadir tampak mengenakan setelan jas hitam dilengkapi dasi biru dan peci hitam tradisional Indonesia. Prabowo duduk di atas panggung bersama jajaran kepala negara lain yang juga bergabung dalam organisasi tersebut. Banyak negara baru saja menerima pemberitahuan mereka, dan semua orang ingin menjadi bagian dari ini, kata Trump, dalam pidatonya, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026. Trump juga mengapresiasi setiap kepala negara yang ikut terlibat dalam organisasi Dewan Perdamaian yang digagasnya. Dalam acara ini, setiap kepala negara, termasuk Trump dan Prabowo, juga melakukan proses tanda tangan sebagai simbol bergabung Dewan Perdamaian. Prosesi dimulai oleh Trump selaku penggagas. Kemudian, satu persatu kepala negara melakukan prosesi tanda tangan di hadapan Trump. Setelah Prabowo selesai memberikan tanda tangan dalam sebuah dokumen, ia bersama Trump berfoto bersama. Apa sebab Indonesia bergabung? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Kementerian Luar Negeri Indonesia kini mengungkapkan alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace atau disingkat BOP besutan Trump. Keanggotaan Indonesia di dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, kata Jubir 2 Kemlu RI, Fatnabil Ahmad Mulacela dalam jumpa pers virtual, Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026. Bukan hanya itu, tujuan Indonesia bergabung BOP ini untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza. Dan kita melihat juga bahwa Board of Peace ini adalah sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil, ujar dia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Indonesia memilih bergabung ke Dewan Perdamaian demi mempercepat proses perdamaian di Gaza. Kalau secara kehendak, ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting kan tujuannya, ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026. Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza, kata dia lagi. Harapan DPR RI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono berharap, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian jangan sampai memengaruhi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Menurut Dev, prinsip tersebut harus tetap menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia, meskipun pemerintah memutuskan bergabung dalam inisiatif internasional yang diprakarsai Amerika Serikat. Indonesia harus memastikan keterlibatan dalam Dewan Perdamaian tidak mengurangi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi dasar diplomasi sejak kemerdekaan, kata Dev. Dev menuturkan, Komisi 1 DPR RI memandang keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian sebagai langkah strategis yang menunjukkan komitmen terhadap perdamaian internasional.
Komitmen tersebut juga mencakup dukungan terhadap rekonstruksi Gaza dan konsolidasi gencatan senjata permanen, sebagaimana diatur dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. Meski demikian ia mengingatkan agar pemerintah menempatkan posisi Indonesia secara hati-hati. Sebab, sejumlah negara anggota NATO diketahui tidak bergabung dalam inisiatif tersebut. Mengingat sejumlah negara NATO enggan bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat, posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak, kata Dev. Jangan lupa like dan follow channel kami. Terima kasih.